the fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. The fam, that's what they call me. Be the fam, that's what they call me. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Dendisya Rahmawati dari kelas 4 FEGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan menceritakan dongeng kisah Lutung Kasarung untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pembelajaran sastra SD. Kisah di Jawa Barat, tinggallah raja yang bijaksana dan arif bernama Prabu Tapa Agung. Raja yang sudah tua ini menyerahkan tahtanya kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulung Purbararang merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Sejatinya tradisi penyerahan tahta diserahkan kepada putri sulung. Namun, raja lebih memilih Purbasari karena dia memiliki pribadi yang baik dan bijaksana. Bersama tunangannya Raden Indrajaya, Purbararang merencanakan sesuatu yang jahat pun menemui dukun sakti yang bernama Nironde untuk meminta ramuan jahat. Kemudian Nironde pun berkata, "Campurkan ramuan ini ke dalam minuman Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit yang aneh." Hahaha. Kemudian Purbararang pun menjawab, "Terima kasih, Nek, terimalah emas ini." Sesampainya di istana, Purbararang mencampurkan ramuan jahat itu ke dalam minuman Purbasari. Purbararang segera menemui Purbasari yang ada di taman. Purbararang berkata, "Hai adik, aku bawakan minuman menyegarkan untukmu." Purbasari pun menjawab, "Ah kakak, bisa saja. Terima kasih." "Wah, segar sekali minuman ini." Belum habis minumannya, tiba-tiba tubuh Purbasari dipenuhi dengan bintik-bintik hitam. Purbararang segera berlari mengadu ke raja atas apa yang terjadi pada Purbasari. Purbararang berkata, "Lihatlah ayahanda, inilah akibat dari melanggar tradisi yang sudah ada. Tahta itu harusnya untukku. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi kerajaan ini akan terkena kutukan." Hasut oleh perkataan Purbararang, raja pun memberikan tahta kepada Purbararang. Sementara itu, diantar oleh Pati Uwabantara, Purbasari diasingkan ke hutan demi menghindari kutukan. Di dalam hutan, sang Pati membuatkan sebuah pondok untuk Purbasari. "Jangan khawatir Purbasari, tabahkan hatimu. Cobaan ini pasti segera berlalu. Aku akan selalu membawakan makanan untukmu," ucap Patih Uwabantara. "Terima kasih paman, aku jadi merasa lebih tenang," jawab Purbasari. Untuk menghibur diri sendiri, Purbasari sering bermain dengan hewan di sekitar pondok. Hingga suatu ketika sedang bergurau dengan hewan-hewan, sepasang mata nampak sedang mengawasinya. Sepasang mata itu keluar dari persembunyiannya, yaitu seekor kera hitam yang berekor panjang atau lutung. Dan Purbasari pun berkata, "Monyet, jangan serang aku." Kemudian monyet pun berkata, "Jangan takut Tuan Putri, aku tak akan mengganggumu." Purbasari tersentak kaget. Lutung itu bisa berbicara. "Aku sebenarnya Guru Minda Putra Sunan Ambu dari Kayangan. Oleh karena aku membuat kesalahan, aku dibuang dalam wujud seperti ini dan kesasar di hutan ini," ucap monyet. Merasa senasib, mereka berteman. Purbasari menamai Guru Minda tersebut Lutung Kasarung, yang berarti lutung yang kesasar. Lutung sering membantunya untuk mendapatkan buah-buahan, hingga suatu malam purnama, Lutung Kasarung nampak berdoa. Ia meminta kepada Sang Kuasa untuk bisa menyembuhkan penyakit Purbasari. Doanya pun terkabul. Tanah di sekitar lutung tiba-tiba dipenuhi oleh air jernih, sejuk, nan harum, dan menjadi sebuah telaga.
Esok harinya, ketika matahari menyingsing, Lutung mengajak Purbasari ke telaga tersebut. Mencebur dan mandilah di telaga ini, niscaya penyakit Tuan Putri akan sembuh, ucap monyet. Kemudian Purbasari pun menuruti perkataan Lutung. Ia segera menceburkan diri ke telaga itu. Perlahan-lahan, bintik-bintik hitam yang memenuhi badan Purbasari mulai menghilang. Wah, tubuhku telah kembali bersih. Terima kasih sekali, Lutung. Kamu sungguh baik, ucap Purbasari. Suatu hari, Pati Ua Bantara hendak mengantarkan makanan ke Purbasari. Sesampainya di pondok Purbasari, Pati Ua dikejutkan oleh penampakan Purbasari. Hah, Putri, kau sudah sembuh? Penyakit itu telah hilang, ucap Pati. Kemudian Purbasari pun menjawab, iya paman, ini semua berkat Lutung. Oh syukurlah, berarti Tuan Putri bisa kembali lagi ke istana, ucap Pati. Maaf paman, sepertinya aku harus menolak ajakan paman, jawab Purbasari. Apa maksud Tuan Putri? Aku sudah betah hidup di sini. Aku merasa nyaman tinggal bersama teman-teman di hutan. Tapi Tuan Putri, Raja tentu akan sangat merindukanmu. Mohon pertimbangkan kembali. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Lutung Kasarung ikut bersamaku kembali ke istana. Hehehe, tentu saja Tuan Putri. Maka Purbasari pun kembali ke istana. Betapa terkejutnya Purbararang melihat penampilan adiknya yang telah sembuh dari penyakit aneh itu. Kau mungkin sudah sembuh adikku, tapi tidak semudah itu untuk kembali ke istanaku. Aku mempunyai 2 syarat untukmu untuk menguji siapa yang lebih baik di antara kita. Yang pertama, kita uji rambut siapa yang paling panjang, ucap Purbararang. Purbasari nampak was-was. Rambut kakaknya itu selalu lebih panjang dari rambutnya. Hahaha, kita lihat siapa yang paling baik, ucap Purbararang. Benar saja, rambut Purbararang jauh lebih panjang ketimbang Purbasari. Lutung yang menyadari kekalahan Purbasari segera berdoa. Seketika, rambut Purbasari nampak tumbuh panjang melebihi rambut Purbararang. Kau boleh saja memenangkan lomba ini, tapi berikutnya aku yang akan menang. Yang menang akan menjadi ratu dan yang kalah harus pergi dari sini, ucap Purbararang. Dua, adu ketampanan kegagahan pasangan, ucap Purbararang. Purbararang telah memiliki tunangan Raden Indrajaya yang terkenal tampan dan gagah. Tampak percaya diri akan memenangkan lomba itu. Tanpa disadari, Purbasari menunjuk Lutung Kasarung sebagai pasangannya. Purbararang dan Raden Indrajaya tertawa melihat pasangan Purbasari dan seekor lutung. Hahaha, pasangannya lutung, ucap Purbararang. Merasa diremehkan, Lutung Kasarung berdoa kembali untuk dikembalikan wujudnya semua. Ajaib, Lutung Kasarung berubah kembali menjadi manusia. Ia terlihat jauh lebih tampan dan gagah dibandingkan Raden Indrajaya. Semua orang terenyap melihat ketampanannya itu. Oh tidak, ini artinya aku harus keluar dari istana ini, ucap Purbararang. Tidak usah kak, tinggallah di sini bersamaku, jawab Purbasari. Terima kasih adikku, maafkan aku, selama ini aku telah jahat kepadamu. Iya kak, aku sudah memaafkanmu dari dahulu. Kemudian Purbasari pun dinobatkan kembali sebagai ratu kerajaan. Kali ini sang kakak Purbararang bisa menerima penobatan adiknya. Akhir cerita, Purbasari menikah dengan Lutung Kasarung atau Guru Minda.
Cukup sekian kisah dongeng Lutung Kasarung persembahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me.